Simbiosis adalah segala jenis hubungan atau interaksi antara dua organisme berbeda yang hidup bersama secara erat. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan antara organisme dari dua spesies yang berbeda yang masing-masing mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme adalah interaksi di mana satu individu mendapatkan keuntungan dari spesies lain, sementara spesies lain tersebut tidak terpengaruh apa-apa. Yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua spesies tumbuhan atau hewan di mana yang satu diuntungkan dan merugikan yang lain. Di sini saya memilih simbiosis parasitisme karena mudah dijumpai di sekitar saya. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama yaitu ada alat tulis, yang kedua adalah tabel pengamatan, dan yang terakhir adalah alam sekitar. Simbiosis yang pertama yaitu buah belimbing dan juga ulat. Ulat diuntungkan karena memperoleh makanan dan tempat berlindung yang aman dari predator. Sedangkan buah belimbing dirugikan karena bagian dalam buah menjadi rusak, berlubang dan tidak layak untuk dikonsumsi. Simbiosis parasitisme yang kedua yaitu daun waru dan juga kutu putih. Kutu putih biasanya menempel pada permukaan daun atau batang tanaman waru. Kutu putih diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat hidup yang sesuai untuk berkembang biak. Sedangkan tanaman waru atau daun waru dirugikan karena kehilangan sebagian nutrisi penting yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan proses fotosintesis. Akibatnya, daun waru sering tampak layu, menguning atau menggulung, dan jika serangan parah, tanaman bisa mengalami pertumbuhan terhambat, bahkan mati. Yang ketiga yaitu tanaman buah naga dan juga batang pohon sawo. Tanaman buah naga sering memanfaatkan batang pohon sawo sebagai tempat untuk menempel dan menjalar. Tanaman buah naga diuntungkan karena memperoleh tempat tumbuh yang kuat dan tinggi tanpa perlu mengembangkan batang penopang sendiri. Dengan demikian, buah naga bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah lebih banyak. Sementara pohon sawo dirugikan karena akar udara buah naga yang menempel pada batang dapat menyerap sebagian nutrisi dan air dari jaringan pohon sawo. Selain itu, penempelan ini juga menghambat pertumbuhan pada pohon sawo. Simbiosis parasitisme yang keempat yaitu pohon jambu air dan juga benalu. Benalu memperoleh tempat hidup yang aman di atas pohon jambu air, serta mendapatkan air dan makanan tanpa harus mencarinya sendiri dari tanah. Sedangkan pohon jambu kehilangan sebagian nutrisi dan air yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhannya. Akibatnya, pertumbuhan pohon menjadi terhambat dan daun bisa menguning dan produksi buah berkurang. Jika benalu bertumbuh terlalu banyak, pohon jambu air bisa mati karena kekurangan zat hara. Selanjutnya, simbiosis parasitisme yang kelima yaitu sapi dan lalat. Lalat memanfaatkan tubuh sapi sebagai tempat mencari makan dan berkembang biak. Sedangkan sapi mengalami rasa gatal, iritasi, bahkan luka pada kulit akibat gigitan lalat. Jika serangannya parah, sapi bisa mengalami stres, penurunan nafsu makan, dan gangguan kesehatan yang akibatnya dapat menurunkan produktivitas susu dan daging. Selain itu, lalat juga bisa menularkan penyakit dari hewan ke hewan lainnya. Sekian video praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.